Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Menurut informasi dari salah seorang leaker One Piece, cerita manga One Piece akan segera memasuki arc Elbaf pada bulan November tahun ini atau bahkan lebih awal dari itu. Hal tersebut ditandai dengan website Shonen Jump yang merilis action figure resmi One Piece bertema Elbaf pada sekitar bulan November tahun ini. Bila cerita memang akan segera memasuki negeri para raksasa itu, maka berarti Gorosei mengalami kegagalan yang besar di Pulau Egghead karena bajak laut topi jerami berhasil lolos dari sana. Selain itu, Gorosei juga gagal menghentikan siaran Vegapunk, sehingga publik akan mengetahui berbagai hal penting tentang kebenaran dunia. Kegagalan Gorosei pasti akan memiliki dampak besar terhadap pemerintah dunia, bahkan akan membuat Im Sama menjadi sangat marah. Sementara pemerintah dunia mengalami masalah dan kekacauan, bajak laut topi jerami akan mengalami berbagai hal menarik di Pulau Elbaf. Di sana, Luffy akan mengenal tentang Dewa Matahari Nika melalui kisah-kisah yang sudah ada turun-temurun. Seperti yang kita tahu, telah dikonfirmasi dalam chapter 1114 bahwa mitologi Dewa Matahari Nika berasal dari Elbaf. Dengan begitu, Luffy dan kawan-kawan akan mendapatkan banyak informasi menarik soal Nika, mulai dari kisah kehidupannya sebagai dewa kuno dan kekuatan-kekuatan apa saja yang dia miliki. Orang-orang di Elbaf yang telah melihat foto buronan Luffy dalam mode Gear 5 akan meyakinkannya bahwa dia adalah pemilik kekuatan dari Nika. Awalnya Luffy pasti akan bingung karena setahu Luffy dia adalah pengguna buah iblis paramecia Gomu Gomu no Mi, bukan pengguna kekuatan Dewa Matahari. Namun pada akhirnya, Robin yang juga menyimak pembicaraan di sana akan menjelaskan secara sederhana kepada Luffy kesimpulan dari apa yang dia peroleh, yaitu nama buah iblis Gomu Gomu no Mi itu palsu karena sejatinya Luffy merupakan pengguna Zoan mitologi Nika. Luffy pasti terkejut mendengar hal tersebut karena selama ini dia mengira dia hanya pengguna kekuatan karet. Setelah tahu identitas asli dari kekuatannya, Luffy pun akan semakin tertarik dengan kisah Dewa Nika. Sebab jika dia semakin memahami soal dewa tersebut, maka dia akan semakin mengenal kekuatan apa sebenarnya yang berada di tubuhnya itu. Dengan begitu, Luffy akan semakin baik dalam menciptakan dan mengembangkan jurus-jurus baru dari buah iblis Hito Hitonomi model Nika. Selain membuat Luffy mengenal soal kisah Dewa Matahari Nika, dalam arc Elbaf pun akan ada momen haru antara Robin dan Shaw yang akhirnya bertemu kembali setelah sekian lama. Menariknya dalam pertemuan mereka, keduanya akan banyak berdiskusi tentang hal-hal penting terkait kebenaran dunia, sehingga kita akan mendapatkan informasi-informasi menarik dari percakapan dua orang itu. Berhubung cerita telah berjalan semakin jauh dan semakin dekat dengan akhir, memang wajar jika kita akan semakin memperoleh banyak informasi penting yang ada di dunia One Piece. Kemudian di Elbaf pun akan terjadi pertemuan lain yang sangat menarik. Pertemuan ini memang tidak akan mengharukan, berbeda dengan pertemuan Robin dan Shaw. Tapi jika pertemuan ini benar terjadi, maka pasti banyak penggemar One Piece yang akan heboh. Pertemuan yang dimaksud adalah pertemuan ayah dan anak, sang pemimpin pasukan revolusi dengan sang Yonko topi jerami. Dragon dan Luffy akan bertemu di negeri para raksasa itu. Ada dua alasan yang mendasari Luffy dan Dragon bertemu di Pulau Elbaf. Alasan pertama, sampai sejauh ini Dragon sama sekali tidak memperlihatkan tanda-tanda akan melibatkan diri di Pulau Egghead. Arc di pulau masa depan itu telah berjalan semakin jauh sehingga menjadi semakin kecil potensi Dragon untuk datang ke sana. Maka, arc yang lebih memungkinkan untuk menghadirkan momen pertemuan Dragon dan Luffy adalah arc Elbaf yang akan dimulai setelah Egghead. Alasan kedua adalah komunikasi Dragon dan Shaka. Seperti yang kita tahu, Shaka sempat menghubungi Dragon melalui Denden Mushi untuk mengabari bahwa Vegapunk akan segera mati. Namun, di sana masih ada pembicaraan lebih lanjut, hanya saja tidak diperlihatkan kepada kita seluruh isi percakapan itu. Sepertinya, dalam pembicaraan tersebut, Shaka menyarankan kepada Dragon untuk berpindah markas ke Pulau Elbaf.
Vegapunk mengenal Sao, sehingga Vegapunk pasti telah lebih dulu menghubungi Sao dan bertanya apakah pasukan revolusi untuk sementara waktu bisa bermarkas di sana. Lalu Sao pun bertanya kepada orang-orang penting di Pulau Elbaf, dan akhirnya hal itu diperbolehkan. Sebab Elbaf sejatinya merupakan musuh pemerintah dunia, sedangkan pasukan revolusi adalah orang-orang yang memerangi pemerintah dunia. Maka dengan adanya musuh yang sama itu, pihak Elbaf bersedia memberikan tempat kepada pasukan revolusi. Berpindah markas memang hal yang penting untuk dilakukan oleh pasukan revolusi, sebab lokasi mereka di kerajaan Kamabaka sudah diketahui. Tinggal menunggu waktu bagi pemerintah dunia dan angkatan laut untuk mengirim serangan berskala masif ke kerajaan Kamabaka, karena pasukan revolusi pun merupakan masalah yang besar dan serius bagi pemerintah dunia. Maka dari itu, Dragon dan kawan-kawan harus pergi dari sana. Dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa terjadi jika terus berada di kerajaan Kamabaka, Dragon pun setuju dengan saran Shaka untuk membawa pasukan revolusi ke Pulau Elbaf. Kapan mereka akan berangkat? Sepertinya setelah siaran dari Vegapunk berakhir. Jadi sebelumnya Shaka juga telah bilang bahwa usai kematian Vegapunk akan ada siaran yang berisi kebenaran dunia, sehingga saat yang paling tepat untuk berpindah markas adalah setelah siaran itu selesai, saat pemerintah dunia dan angkatan laut sedang sibuk meredam kehebohan yang diakibatkan oleh siaran tersebut. Ketika pasukan revolusi tiba di Elbaf, pertemuan Dragon dengan Luffy pun tidak terhindarkan. Elbaf sebenarnya adalah permainan kata dari fable, karena Elbaf jika dibalik dibaca fable. Di dunia nyata, ada salah satu fable populer karya Aesop yang berjudul The Wind and the Sun. Mungkin saja Eiichiro Oda pernah membaca fable itu dan mengambil referensi dari judulnya untuk membuat pertemuan Dragon dan Luffy terjadi di Pulau Elbaf. Sebab sudah ada petunjuk-petunjuk bahwa kekuatan Dragon berkaitan dengan angin atau wind. Sedangkan kekuatan Luffy adalah Dewa Matahari atau Sun God. Jadi bisa dikatakan The Wind and the Sun akan berjumpa di Pulau Elbaf. Pertemuan mereka itu akan menjadi awal untuk terbentuknya ikatan aliansi antara bajak laut topi jerami, pasukan revolusi, dan kerajaan Elbaf. Aliansi itu akan menjadi masalah yang sangat luar biasa untuk pemerintah dunia. Tak cuma itu, Elbaf pun akan menjadi arc di mana kita akan diperkenalkan dengan karakter-karakter kuat baru yang berasal dari kalangan raksasa. Di Elbaf pasti masih ada orang-orang yang lebih kuat dari Dory dan Brogy, sehingga sangat menarik untuk mengenal mereka. Kemungkinan besar, dua di antara karakter-karakter terkuat dari negeri para raksasa itu adalah Sang Raja Elbaf dan Sang Pangeran Loki. Bila kita ingat kembali, Pangeran Loki muncul berupa siluet yang menunjukkan dia jatuh cinta kepada Lola, salah satu anak Big Mom. Di Elbaf nanti, kita akan melihat Loki secara jelas, tidak lagi berupa siluet saja. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1115. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.